Persembahkan oleh Didukung oleh Kembali bersama kami di live event Indonesia Memilih. Kita lanjut perbincangan. Mbak Titi tadi sempat terpotong ya. Saya bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membangun opini agar melegitimasi kecurangan melalui quick count. Nah, kalau kita bandingkan dengan survei elektabilitas ya, mungkin saja ada kemungkinan itu. Tapi bagaimana dengan quick count yang sebetulnya hasil yang diambil atau data yang diambil itu adalah melalui pemungutan suara yang sah? Hampir semua negara demokrasi modern itu ada quick count ya, kecuali kalau seperti di Filipina yang prosesnya itu electronic counting mesin. Hari ini selesai, hari ini langsung tahu, ya quick count itu akhirnya kurang laku gitu ya. Tapi di Indonesia karena kita pemungutan suara yang sangat lama, quick count itu bahkan legal dari sisi undang-undang. Kalau kita menganggap itu sebagai praktik yang ilegal, jangan hanya hari ini ya. Di pemilu-pemilu terdahulu kan itu juga sudah kita praktikkan. Jadi saya tidak mau masuk ke arena itu terlalu jauh karena ya dari sisi perundang-undangan itu dimungkinkan dan saya sendiri percaya pada kredibilitas rekan-rekan yang punya rekam jejak keilmuan yang baik, metodologinya juga disampaikan begitu ya. Jadi saya kira kita jangan bicara konteks hari ini saja. Ada kecurangan itu satu sisi, tapi kemudian ada praktik quick count yang itu di pemilu yang sebelumnya atau kemudian pilkada mendatang akan kita rasakan manfaatnya. Itu jangan dipinggirkan juga gitu, jangan dikerdilkan. Jadi mari kita berimbang melihatnya. Tetapi ada catatannya. Undang-undang pemilu selalu menyebutkan, selalu harus disebutkan bahwa itu bukan hasil resmi dari KPU. Hasil resmi itu adalah yang dari KPU. Kapan itu? 20 Maret 2024 rencananya. Bisa saja lebih cepat karena itu paling lambat. Nah, yang perlu juga diedukasi kepada masyarakat adalah menjelaskan tadi ya, bagaimana pengambilan sampel. Karena biasanya narasinya itu, ini kan bicara kepentingan. Itu selalu misalnya, wah ini quick count bayaran gitu ya. Jadi yang ditekankan bukan aspek ilmiah dan akademiknya, tetapi siapa yang kemudian berada di belakangnya gitu ya. Jadi kan memang itu kecenderungan untuk menyoroti hal-hal yang kontroversial sebagai cara membangun opini justru kalau menurut saya. Tetapi di sisi lain adalah karena memang dalam pemilu kita yang penghitungan sangat lama, ya quick count itu bagian dari menjaga tadi ya kemurnian hasil. Tapi hasil itu kan tidak berhubungan dengan, tidak mampu dipotret oleh proses quick count apakah hasilnya dihasilkan dari calon yang betul-betul konstitusional, proses yang betul-betul luber jurdil kan itu tidak dipotret. Jadi yang bisa memotret apakah kecurangan, tindakan pelanggaran yang TSM itu bisa terjadi atau tidak, itu Mahkamah Konstitusi gitu. Makanya memang akhirnya para pasangan calon ya mau tidak mau ketika tadi ya dalil kecurangan, pelanggaran peserta pemilu juga ya nanti last resortnya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Tapi tentunya tudingan kecurangan itu harus dibawa juga dengan bukti-buktinya nanti ya. Ya tentu saja, saya yakin peserta pemilu itu mereka punya tim hukum, bukan hari ini saja mereka mengumpulkan tadi ya pelanggaran, kecurangan, tapi dari awal itu mereka sudah mencatat dan mengkompilasi. Apalagi kita sudah terbiasa dengan praktik penyelesaian pelanggaran pemilu, termasuk misalnya ketidakpuasan pada kinerja Bawaslu itu kan mencuat. Nah itu menjadi bagian di beberapa perselisihan hasil pilkada membuat Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang membatalkan atau memerintahkan pemungutan suara ulang karena menganggap ada instrumen penegakan hukum yang tidak bekerja yang merugikan praktik kompetisi yang luber dan jurdil. Jadi cara terbaik untuk merespon quick count itu seperti apa, Mbak? Ini kan kalau melihat hasil quick count kan Ganjar Pranowo di bawah 20% rata-rata ya, lalu kemudian Anies Baswedan juga di bawah 30, besar kemungkinan ini satu putaran. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, pertama para pasangan calon kan punya saksi. Nah, lalu kemudian tadi disebutkan mereka juga punya data center. Ya, dibuka saja. Transparansi itu akan membantu pemilih
untuk kemudian lebih memahami apa yang sesungguhnya ada di lapangan. Nah, kalau kita lihat kan lembaga-lembaga quick count ini, lembaga hitung cepat ini hasilnya hampir serupa ya, hanya selisih 1 atau 2%. Nah, yang diperlukan transparansi dan akuntabilitas juga dari para pasangan calon atas data mereka. Nah, kalau kemudian terkait dengan kecurangan, pelanggaran, ya saya kira itu yang kemudian itu bisa kemudian dibuktikan di dalam proses yang disediakan oleh undang-undang, dan peluang itu harus diambil begitu. Nah, ini yang saya kira kita harus tunggu dari proses ini, dan termasuk juga hasil resmi baru tanggal 20 Maret begitu ya. Dan beberapa pihak di lapangan prosesnya masih berlangsung. Kita juga harus selalu memelihara optimisme penyelenggara pemilu kita untuk bekerja benar. Ini loh Mbak, ingat pemilu ini bukan hanya Pilpres. Ada juga pemilu legislatif yang penghitungannya masih nanti sampai jam 2 malam juga masih berlangsung. Jadi jangan sampai semangat itu lantas menjadi turun gitu ya. Dan dalam praktik pemilu yang ditengarai, kalau publiknya menilai ada kecurangan dan pelanggaran, legalitas mungkin bisa diambil. Tapi legitimasi itu tidak mudah untuk dihadirkan. Karena akan selalu ada yang mengatakan kamu lahir dari proses yang tidak benar. Walaupun selalu dibayangi ya. Betul, akan selalu dibayangi oleh narasi-narasi seperti itu, dan itu konsekuensi begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.